Businessman Opinion. Mitra bisnis, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh PPATK, kerugian yang dialami korban kasus Koperasi Simpan Pinjam KSP Indosurya mencapai 106 triliun rupiah. Jumlah itu membuatnya menjadi kasus penipuan terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Apa komentar Anda? Mengapa hal ini bisa terjadi? Bahkan puluhan kasus serupa juga masih terjadi. 633-9160, Businessman Opinion, 633-9160. Sebenarnya ini kan termasuk jenis ini ya, tindakan manipulasi ya. Ini sebenarnya harus diterangkan dari pihak pemerintah juga nih, apakah legal yang memberikan pinjaman seperti itu gitu loh. Karena ini kan pinjaman ini diberikan pada si pemberi pinjaman, debitur, kepada orang yang menerima pinjaman, kreditur, dengan kesepakatan jumlah bunga yang akan diberikan gitu loh. Cuma memang pada saat perjanjian pertama biasanya ini yang menerima pinjaman kan oke-oke aja. Ketika menjalani untuk usaha kadang-kadang terkendala kan, banyak hal ABCD sehingga mengakibatkan pihak kreditur tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan mengembalikan uang pinjamannya. Ini jadi masalah dan ini membludak. Nah, saya kira perlu diberikan benang merahnya lah dari pihak OJK ataupun lembaga-lembaga terkait, karena kalau tidak ya akan terus-menerus hal seperti ini akan berjalan. Belum lagi nanti bank-bank yang tidak tercantum, bank keliling yang tidak tercantum dalam OJK itu kan banyak sekali itu di luaran tuh, ke warung-warung ataupun ke agen-agen. Saya kira demikian. Ini luar biasa, 106 triliun tuh kalau dihitung berapa hari kalau uangnya ratusan ribu semua ya. Pertama-tama saya mau mengucapkan apresiasi kepada kepolisian yang telah membongkar ini penipuan yang luar biasa ini. Yang kedua, ini kan karena pertama itu karena faktor kepercayaan. Jadi dengan iming-iming bunga yang tinggi, orang akan percaya ke koperasi tersebut. Nah, di samping itu, ini apa legal atau tidak? Kalau ilegal atau legal? Kalau legal tentunya kan ada pengawasan dari OJK. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi, makanya orang percaya kepada koperasi. Dan yang paling ini yang keempat adalah bunga bank itu sangat minim, 2,5% setahun. Nah, kalau di koperasi mungkin 1% setahun aja orang akan tertarik dengan koperasi tersebut. Terima kasih. Ya, sebenarnya supaya kasusnya nggak terulang, untuk semua yang sempat pinjam atau apa harus ada audit dari akuntan publik ya. Yang kedua, OJK juga memverifikasi juga selama ini apa kerjanya OJK gitu loh. Nah, ini penipuannya sudah begitu banyak dan kalau nggak salah KSP sudah terregistrasi di OJK juga. Ini kita harus OJK-nya benar juga, terus harus diaudit sama akuntan publik supaya operasi ini bisa layak untuk melakukan bisnisnya. Terima kasih. Kalau masalah Indosurya ini sih udah basi ya. Harusnya 2 tahun lebih, hampir 3 tahun itu ya pemerintah harus ikut campur tangan. Jangan sekarang hartanya, asetnya udah habis, baru mau kerja-kerja udah susah. Dari PKPU sampai sekarang udah pilot. Harusnya sita hartanya itu, asetnya itu dari 2 tahun yang lalu. Jangan sekarang baru bekal-bekal udah percuma. Itu juga diawasi OJK. OJK mana? Sekarang yang rugi itu masyarakat. Indosurya itu ke Menkop. Ya kan, seperti Krisna juga OJK percuma. Ya kan, saya kena itu baru tahu rasa. Indonesia ini nggak bisa dipercaya. Investor semua itu kabur. Kita sendiri masyarakat rakyat Indonesia itu sedih lihat hukum Indonesia tumpul ke atas. Terima kasih. Ya, jadi gini, mereka ini tuh para bandit ya. Mereka tuh pintar gitu. Mereka tahu celah hukum di Indonesia gitu. Mereka bisa lari dari tindakan menggunakan hukum juga. Jadi lepas dari tanggung jawab karena hukum juga gitu. Dengan membayar pengacara yang hebat ya kan. Ya tentu duit lah, udah pastilah buat sana sini. Hitung-hitungannya mereka tetap masih untung gitu loh. Itulah wajah hukum di Indonesia gitu. Jadi
Jadi dimanfaatkan untuk lepas dari tanggung jawab hukum. Mereka, contoh, kenapa semua itu terjadi pada saat COVID yang lalu? Karena itu membuat mereka itu kayak semacam ada, ini saatnya force major. Mereka alasannya force major gitu. Jadi kan semua kalau dilihat tuh Koperasi Indosuria, terus yang wahana, terus yang apalagi ya, Minapadi, semua itu waktunya bersamaan semua. Kayaknya sepertinya itu ada klub Pak bandit gitu yang penipu gitu loh, karena mereka udah tahu, dan dari sekolahnya, saya rasa ada sekolahnya juga tuh untuk jadi bandit-bandit begitu ya, memanfaatkan celah hukum di Indonesia. Ada dua yang harus perhatikan terjadinya hal-hal seperti ini. Yang pertama, pengawasannya itu lemah di OJK dalam hal ini. Jadi banyak koperasi, asuransi, atau lembaga pinjaman lain yang bermasalah membawa lari uang iuran anggota. Biasanya para pengurus ya gitu, nggak bisa dipercaya. Yang kedua, ini tentang penegakan hukumnya, hukumannya berat atau ringan. Kita tahu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 10 tentang lembaga masyarakat di mana bisa bebas bersyarat. Padahal sudah dapat remisi. Jadi mereka nih tahu bisa bebas bersyarat. Jadi hukuman nggak penuh nanti dijalankan, kayak jaksa umum Pinangki cuma 1 tahun 1 bulan, padahal harusnya 4 tahun. Ini yang membuat mereka nyaman korupsi. Kemungkinan nanti lebih banyak lagi yang akan korupsi. Kemudian seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh bingung ya, dulu sebelum ada OJK, malah kasus-kasus kayak begini tuh jarang ya. Dibilang sampai sedikit lah, kalau ada kerugian juga nggak sebanyak ini. Kalau memang OJK itu nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya, kalau menurut saya dibubahin aja deh Pak, balikin lagi ke zaman dulu waktu zaman PH itu segala macam juga nggak ada kejadian kayak gini. Yang luar biasa kayak gini nggak ada ya, kalau yang cuma dikit itu banyak ya. Kalau bisa, apa yang bagus, kalau menurut saya, apa yang bagus di zaman dulu, mau Orde Lama, Orde Baru, mau zaman Belanda sekalipun, apa yang bagus, kenapa nggak diambil sih sisi hukumnya, apa yang positifnya? Jangan dikit-dikit kita anti sama masa lalu itu banyak yang positif kita ambil. Kalau yang jeleknya jangan kita ikutin, bagusnya kita ambil. Sistem hukumnya juga termasuk. Kalau sistem hukum undang-undang yang sekarang ini nggak bagus, dibuang aja, diganti, dibalikin ke zaman dulu lagi. Terutama kalau menurut saya masih untuk mencegah itu gitu. Ya, pertama pencegahan jangan sampai ada pejabat atau apa yang kong dengan kayak pengusaha koperasi atau apa yang nakal, terutama satu, dihukum berat lah. Terus yang kedua tuh, kalau penegakan hukum, kalau yang terlibat kalau bisa dihukum mati kayak apa gitu. Terima kasih. Kami juga adalah anggota koperasi juga, koperasi pinjam juga. Kita juga pelaku koperasi juga, tapi kita punya status hukum, berbadan hukum yang jelas, ada ART yang jelas, ada laporan tahunan yang jelas. Nah, kalau ini koperasi yang sampai tipu yang biasanya konon yang tidak pakai birokrasi yang ribet, tidak ada simpan pinjam, tidak ada laporan anggota, laporan tahunan, rapat anggota dan lain-lain biasanya itu. Jadi ya begitulah salahnya orang kita juga kalau bikin koperasi yang birokrasinya yang syarat begitu harus ada pendidikan dasar, literasi keuangan lain-lain itu. Mereka tidak mau, katanya ribet dan sibuk dan nah begitu yang nggak ribet itu akhirnya begini. Nah itulah resiko yang harus kita tanggung dengan bayar mahal dengan apa yang kita melakukan dengan ribet lain-lain. Itulah koperasi yang tidak benar. Terima kasih. Ya, ini menurut saya dalam hal kejadian Indosuria ini, apakah kita mau menyalahkan OJK? Tentu nggak sepenuhnya juga. Karena saya pikir pemerintah dalam hal ini juga ada keterbatasan. Karena terang-terang Indosuria dia sudah terdaftar di OJK. Tetapi di dalam prakteknya, dalam hal ini pemilik atau individu yang owner, itu mereka mempunyai mens rea, itu niat jahat untuk melakukannya. Memang tidak sepenuhnya kita bisa menyalahkan pemerintah dalam hal ini. Kalau saya lihat, pemerintah juga nggak bisa menangani hal ini dengan full intention ya. Lantas kedua, saya melihat inilah banyak sekali orang-orang yang masih ingin cepat kaya. Indosuria ini udah lama sekali, dan yang kena Indosuria pun menurut saya bukan kalangan kelas bawah yang tidak mengerti. Itu banyak kalangan kelas menengah dan atas, dan nyata-nyata banyak sekali teriming-iming oleh bunga yang tinggi. Dan harus kita katakan, mereka juga sempat menikmati bunga yang tinggi. Pada saat mereka menikmatinya, tidak ada keluhan. Tetapi pas kejadian yang udah seperti begini, mereka lantas menyalahkan. Apakah ini fair? Mungkin tidak juga. Inilah nama risiko.
Lantas ketiga yang ingin saya tonjolkan dalam peristiwa ini, mungkin pemerintah harus bisa semakin aktif memberikan informasi-informasi kepada masyarakat agar hati-hati terhadap hal-hal yang seperti ini, karena pemerintah nggak mungkin bisa bertanggung jawab. Wong Jiwasraya sendiri aja masih tergantung-gantung. Nah, saya kira ini pembelajaran untuk kita semua. Nggak lantas kita bisa mengatakan bahwa yang salah si Anu dan itu. Nah, mereka nasabah yang kena, mereka harus bergalang dan mereka harus menuntut secara hukum supaya pemiliknya itu harus disidik dan dilanjutkan. Kalau memang mereka terbukti pidana, ya lanjutkan kasusnya. Saya kira begitu. Ini 106 triliun, ini tidak main-main. Tapi anehnya, dari pihak pemerintah tidak ada care ya sedikit pun ya tentang masalah Indosuria ini. Saya tidak tahu kenapa. Ini berbahaya loh. Efeknya apa? Efeknya pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, lembaga keuangan di Indonesia. Orang jadi takut untuk taruh dana ya, untuk simpan uang, untuk invest di Indonesia. Ini masalah kepercayaan loh. Ini hati-hati. Tolong ini pemerintah kasih perhatian yang ekstra dalam masalah Indosuria ini. Ini sangat berbahaya. Kenapa pemerintah tidak terlalu care? Saya lihat tidak terlalu care ya dengan masalah ini ya. Ini krisis kepercayaan loh. Ini bahaya loh. Saya minta juga pemerintah awasin pada penegakan hukum tentang kasus Indosuria ini. Bayangkan, kerugian di Jiwasraya itu tidak sebanding dengan kerugian yang terjadi di Indosuria. Jadi saya lihat ini hukumannya ini yang pas ini adalah seumur hidup ya. Terima kasih. Ini kan hukumnya ada itu hukum mati. Cuman ya di sini itu semua kan dari kemarin tuh udah bisa dinego gitu loh. Jadi hukuman itu bisa bebas. Jadi semakin dia banyak uang ya semakin gampang dia bebas gitu loh. Jadi menurut saya sih ya bukan menurut saya ya, ini dari yang saya nonton juga, di Indonesia ini uang itu panglima gitu loh. Jadi yang cuma hukuman berapa tahun bebas ya udah dia nikmati lagi. Di penjara juga dia dapat ini kok, kamar yang bagus, bisa keluar. Oke, makasih. Berdasarkan informasi terakhir kan itu aset yang disita itu baru mencapai 2,5 T. Jadi sisanya kemana gitu loh, ya kan? Itu dipertanyakan. Jangan senang dengan aset yang ditemukan baru 2,5 T. Dan perlu diketahui ya, ini kasus ini banyak kejanggalan. Jadi dalam proses lagi proses homologasi dan lain-lain tuh banyak ada beberapa anggota KSP tuh yang kita dengar tuh sudah dapat uangnya keluar itu loh, sekian puluh % gitu loh, karena kedekatannya dengan Pak Henry Surya tersangka. Jadi kalau bisa sih ya biar hukum di Indonesia itu masih dipandang gitu ya. Itu tolonglah itu yang bandit-bandit itu Pak Henry Surya dan beserta konco-konconya itu jangan bisa tersenyum di dunia bebas gitu. Makasih. Jadi saya pikir memang keserakahan itu ya. Jadi kalau kita pernah melihat pengalaman 5 tahun terakhir itu kan ada saja yang pola bisnisnya beda-beda, ada yang perjalanan ibadah dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya adalah penipuan. Nah di sini memang OJK atau bahkan kepolisian melalui reserse ekonomi harus lebih jeli lagi untuk melindungi masyarakat dari investasi-investasi yang tidak punya fundamental yang benar seperti ini, sehingga masyarakat itu terlindungi dari level terkecil, misalnya di kecamatan, di kelurahan, atau bahkan di kota-kota media kan ada kepolisian, ada OJK juga yang bisa ke sana untuk mengecek di kota-kota kecil ini ada nggak operasi-operasi yang melakukan praktek-praktek penipuan. Apalagi sebesar Indosuria, harusnya OJK juga bisa mendetek itu dari awal. Jadi pengawasan pemerintah sangat penting untuk melindungi rakyat. Terima kasih.
kasus ini kan sebenarnya kan sangat simpel ya, sudah kelihatan. Cuman kan ya ini udah jadi rahasia umum lah. Kepolisian juga tidak bisa menangkap dalangnya atau pemiliknya Pak Henry Surya kan, nggak bisa kan, ya kan. Bahkan terakhir kan kelihatan nongol di TV kan, tapi kan langsung keluar, istilahnya lewat pintu belakang. Itu kan semua juga tahu. Nah sebenarnya harus bertanya lagi pada kepolisian, ya, ada apa ini? Ya kan, ada kasus Ferdy Sambo, itu 106 triliun besar sekali loh. Ya kita nggak usah ngomong lah kalau dalam hal bisnis dapat 5%, 10%-nya udah berapa triliun gitu. Itu kan istilahnya Kang tahu semua gitu. Jadi niat baik aja dari kepolisian, saya sih nggak yakin. Saya berani taruhan itu nggak bakalan terungkap. Ya. Menurut saya gini, karena hukum di Indonesia itu lemah. Jadi kenapa bisa terjadi begini? Penipuan, korupsi apa semua, karena hukumnya di Indonesia lemah. Kalau paling untuk yang bagian atas udah nggak bisa dihukum lagi, karena yang korupsi aja pada dapat dikeluarin, tadinya 10 tahun jadi 2 tahun, makanya semua pada berkaca ke situ. Cobalah kalau hukum Indonesia keras tegas, nggak bakalan pada begitu, pada menipu orang apa. Sekarang buktinya aja, karena mau pemilu ya, semua partai semua pada kunjungan ke sini, kunjungan ke situ, ada begini begitu, ya pasti ada sesuatu lah. Seperti Bapak tadi ngomong itu betul, jadi hukumnya lemah, tidak buat efek jerah. Jadi mereka korupsi ya gede, yang dikorupsi miliaran, puluhan miliar juga bisa dapat keringanan, nanti dapat gerasi, nanti tahanannya belum selesai dikasih bebas bersyarat. Itulah yang buat korupsi ya terus jalan terus, itu mah nggak bisa habis kalau hukumannya nggak tegas itu. Pendapat saya sih itu dari dinas koperasinya itu kurang pembinaan, dia asal mengeluarkan izin, nggak dilihat kerjanya apa dia, kan dia kerjanya seperti perbankan, koperasi simpan pinjam itu ngumpulin dana masyarakat, meminjamkan, tapi izinnya koperasi, mestinya kan dinas koperasi itulah yang membina, melihat di lapangan, jangan cuma ngeluarin izin. Makasih. Jadi saya pikir dalam hal Indosuria ini tentu jadi kurang fair ya bila nanti ketersangkaan atas kejahatan ini hanya dibebankan kepada direktur utamanya. Tidak mungkin uang sampai hampir 100 triliun lebih ya, 105 triliun itu hanya tersangkanya hanya satu. Kenapa? Karena kalau hanya diberikan kepada Bapak Presiden Direktur itu saja sebagai tersangka, maka oknum-oknum penjahat keuangan lainnya itu akan tetap bebas bergerak di seluruh Indonesia, nanti membuat rencana penipuan-penipuan yang lain. Jadi kira-kira mestinya ini antara 800 sampai 1000 orang mestinya jadi tersangka dan dipenjarakan juga, karena pastilah uang ini mengalir kepada mungkin ada koperasi kecil atau perusahaan atau pengusaha, atau ada oknum-oknum internalnya sendiri maupun eksternal yang tahu ini adalah pelanggaran tetapi masih tetap melakukan operasionalnya. Bahkan mungkin juga terjadi oknum ASN atau aparatur negara. Jadi jangan sampai ini hanya dijadikan tersangkanya cuma satu. Harusnya 800 sampai 1000 orang dipenjara ini oleh KPK. Terima kasih. Kasus ini terjadi karena OJK itu tumpul. OJK tidak melakukan hal-hal pengawasan apapun kepada Indosuria ataupun kepada asuransi Kresna yang kita tahu ya, dan juga yang saya alami sendiri ya, direkturnya ya, dan juga aparat ya. Jadi dari Barreskrim juga aparat penegak hukum juga tumpul, dalam arti tidak bisa bekerja sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Contoh ya, Indosuria direkturnya sudah ditangkap, kemudian lepas lagi, kemudian ditangkap lagi. Nah, ini direktur dari asuransi jiwa Kresna sudah ditetapkan sebagai terdakwa beserta 2 tersangka. Nah, tetapi tidak ditangkap. Bahkan sahamnya naik terus gitu ya, saham dari
asuransi Kresna itu ya, dari grup Kren ya. Jadi benar-benar itu adalah sindikat yang mereka sudah atur sedemikian rupa untuk mengelabui rakyat, itu saja. Ya. Bisa jadi ya ini bukanlah murni penipuan gitu ya. Jadi mungkin memang ini sebuah bisnis gitu ya, sebuah perusahaan yang bangkrut gitu. Koperasi itu seperti perusahaan yang menjalankan usahanya tetapi tidak berjalan lancar lalu bangkrut gitu. Jadi seperti para investor-investor ini, anggota koperasinya ini ya seperti para pemegang saham gitu, yang mungkin mereka tadinya pegang saham seharga Rp1.000 per lembar gitu. Nah setelah sekian lama terus sekarang harganya jadi 50 perak gitu sahamnya. Nah kan seperti habis duitnya. Nah karena apa ya? Karena kegagalan operasional gitu. Ini misalnya tidak ada unsur kesengajaan ya, atau penipuan memang ya. Tapi ya itu saya tidak tahu itu apakah memang kegagalan usaha atau karena penipuan itu. Kalau penipuan berarti ya ini kasus hukum lah ya, kriminal gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.